Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu lagi pada mata kuliah Sumber Hukum Internasional. Kita akan mempelajari mengenai sumber hukum internasional baik dalam arti formal maupun material untuk yang pertama kalinya. Setelah kita mempelajari itu semua, maka saya harapkan untuk mahasiswa dapat mengerti sumber-sumber hukum dari internasional itu baik secara formal ataupun material, serta jenis-jenis sumber hukum internasional. Sumber hukum atau the source of law secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif atau the origins from which particular positive laws derive their authority and conceive force. Dan sumber hukum internasional atau the source of international law dalam formalnya sumbernya yaitu sebagai sumber hukum formal dan secara material yaitu sebagai sumber hukum yang material. Baiklah, mari kita dalami lebih lanjut. Menurut pendapat Salmond, a formal source is that from which a rule of law derives its force and validity. The material source, on the other hand, are those from which is derived the matter, not the validity of the law. The material source supplies the substance of the rule to which the formal source gives the force and nature of law. Sumber hukum formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Contohnya yaitu kekuatan mengikat suatu ketentuan hukum. Suatu ketentuan hukum ini dapat dikatakan mengikat secara hukum apabila ketentuan itu memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, yang merupakan sumber hukum dari formal dari hukum internasional. Sedangkan sumber hukum materialnya adalah diperoleh dari praktek-praktek negara yang merupakan sumber material dari kebiasaan. Pengaturan dari sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional atau the source of international law ini diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ICJ. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah ini menentukan sebagai berikut. The court whose functions is to decide in accordance with the international law such disputes as are submitted to it shall apply a. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the consenting states. B. International custom as evidence of a general practice accepted as law. C. The general principles of law recognized by civilized nations. D. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determinations of rules of law. Yang artinya adalah ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup A. Perjanjian internasional atau International Convention, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. B. Kebiasaan internasional atau International Custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. C. Prinsip atau asas-asas hukum yang umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang D adalah putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum.
Kemudian pada pasal 38 ayat 1, kemudian yang tadi kita bahas, kemudian sekarang adalah pasal 38 ayat 2, yaitu keberadaan dari sumber-sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan asas ex aequo et bono, dalam hal para pihak menerima penerapan asas itu. Ex aequo et bono terdiri dari 3, yaitu injustice and fairness, according to what is just and good, and then according to equity and conscience. Ex aequo et bono ini merupakan frasa yang diambil dari tradisi civil law yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan, injustice and fairness. Kemudian sesuai dengan keadilan dan kebaikan, yaitu according to what is just and good. Kemudian kesesuaian dengan kepatuhan dan rasa keadilan, yaitu according to equity and conscience. Pasal 38 Statuta Mahkamah ini merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Mengapa? Karena terdapat 2 kategori. Sumber hukum primer yang utama yang dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Nah, yang ini ya. Kemudian, sumber hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf D. Baik. Setiap sumber ini memiliki posisi masing-masing dan arti pentingnya. Dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting, karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang tertua. Kemudian perspektif realitas dan fungsinya dalam kenyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini, maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang sangat penting. Karena perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama dalam pengaturan hubungan antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semula diatur melalui hukum kebiasaan. Kemudian pengembangan hukum. Maka prinsip hukum umum ini merupakan sumber hukum yang terpenting, karena prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dalam mengembangkan kaidah hukum baru dalam penanganan perkara. Selanjutnya adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun, dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara-negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Contohnya, perjanjian antara Amerika Serikat dengan PBB tentang tempat kedudukan tetap daripada PBB tersebut, yaitu di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional. Yang termasuk dalam kategori perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara dengan tahta suci sebagai subjek hukum internasional yang diakui negara-negara. Kemudian perjanjian perdata, seperti perjanjian antar serikat dagang. Misalnya perjanjian antara East India Company dan juga Verenigde Oost-Indische Company dengan para raja Nusantara di masa lampau. Perjanjian antara negara dengan orang, perorangan atau natural person, atau perjanjian antara negara dengan badan hukum atau legal person, misalnya kontrak antara negara dengan maskapai minyak, dan perjanjian antara orang dengan orang atau badan hukum atau antar badan hukum antar negara tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Kemudian kita melangkah pada klasifikasi perjanjian berdasarkan sifat. Perjanjian
internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat atau hard law, yang bersifat tidak mengikat disebut dengan soft law. Termasuk dalam kategori perjanjian yang mengikat antara lain treaty, agreement, pact, dan convention. Termasuk dalam kategori bersifat tidak mengikat antara lain charter, declaration, and resolution. Kedua jenis perjanjian ini dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya. Dari segi materi, kelompok yang pertama merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan kelompok yang kedua cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan atau voluntary based dari negara-negara yang menggunakannya. Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan praktek pembentukannya. Berdasarkan praktek pembentukannya, perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu satu perjanjian internasional yang tahapannya pembentukannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan peratifikasian. Dan yang kedua, perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yaitu hanya perundingan dan penandatanganan. Jenis perjanjian yang pertama, yaitu yang melalui 3 tahap tersebut, digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian, atau treaty making power, seperti misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Perjanjian jenis yang kedua, yaitu melalui 2 tahap tersebut, juga memerlukan waktu pembentukan yang agak lama dibandingkan dengan perjanjian dengan jenis yang kedua. Nah, sedangkan perjanjian jenis yang kedua yang melalui 2 tahap tersebut, ini merupakan perjanjian yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan berjangka pendek. Menurut Profesor Mohtar Kusumaatmadja, mengklasifikasikan perjanjian jenis yang pertama sebagai perjanjian internasional, atau yang disebut dengan traktat atau treaty, sedangkan perjanjian jenis yang kedua disebut sebagai persetujuan atau agreement. Menurut George Schwarzenberger, mendefinisikan treaty sebagai agreements between subjects of international law creating binding obligations in international law. Namun demikian, mereka tidak sepenuhnya terikat oleh perjanjian internasional. Dalam hal terjadi kekosongan materi perjanjian atau kebiasaan hukum internasional, mereka bebas membentuk ketentuan yang berlaku di antara mereka untuk mengatur hubungan di antara mereka. Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 negara, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara. Contoh perjanjian bilateral, misalnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang dwikewarganegaraan di tahun 1954. Sedangkan contoh perjanjian multilateral adalah Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang di tahun 1949. Pengklasifikasian lainnya yang sebetulnya lebih penting adalah pengklasifikasian berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian yang dibuat. Berdasarkan pengklasifikasian ini, perjanjian internasional diklasifikasikan atas: pertama, perjanjian yang mempunyai sifat kontrak sebagaimana kontrak
di dalam hukum perdata, karena hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian ini disebut dengan treaty contract atau trade contract, dan juga law-making treaties atau trade laws. Treaty contract adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian ini hanya menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di antara pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, perjanjian tentang kewarganegaraan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan, dan perjanjian tentang batas-batas negara. Law-making treaties adalah perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan. Misalnya konvensi tentang hukum laut, konvensi ruang angkasa, dan benda-benda langit lainnya, konvensi ruang udara, dan yang lain-lain. Di samping perbedaan dari segi akibat hukum atau keberlakuan mengikatnya, kedua jenis perjanjian ini juga dibedakan berdasarkan peserta yang ikut dalam pembentukan perjanjian tersebut. Pada treaty contract, hanya pihak-pihak perjanjian yang terlibat dalam pembentukan perjanjian. Pihak ketiga umumnya tidak diperkenankan ikut dalam proses pembentukan perjanjian. Sedangkan peserta dalam law-making treaties ini bersifat terbuka dan umumnya melibatkan sebagian besar, jika bukan seluruh negara. Profesor Mohtar Kusumaatmadja memandang perbedaan antara perjanjian yang memiliki sifat sebagai treaty contract dan law-making treaty sebagai pembedaan yang kurang tepat. Karena baik treaty contract maupun law-making treaty itu sama-sama merupakan perjanjian dengan sifat dan akibat hukum yang sama, yaitu mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak. Demikian juga dalam soal keberlakuannya. Sekalipun law-making treaty menyediakan kaidah hukum bagi seluruh anggota masyarakat internasional, treaty contract secara tidak langsung juga menyediakan kaidah hukum bagi masyarakat internasional melalui proses hukum kebiasaan. Negara-negara bukan anggota perjanjian treaty contract juga dapat menyerap atau memberlakukan treaty contract melalui proses hukum kebiasaan. Profesor Mohtar juga menyebut treaty contract sebagai perjanjian yang bersifat khusus dan law-making treaty sebagai perjanjian yang bersifat umum. Perjanjian yang bersifat khusus merupakan perjanjian bilateral, sedangkan perjanjian yang bersifat umum merupakan perjanjian multilateral. Hukum kebiasaan internasional ini semula merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional. Tempat ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting kebiasaan internasional. Salah satu tonggak diterimanya kebiasaan sebagai hukum dalam masyarakat internasional adalah dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Baiklah, mari kita simak. Anglo-Norwegian Fisheries Case mungkin masih asing di telinga kita dan tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kasus ini adalah kasus yang terjadi antara dua negara yaitu Inggris dan Norwegia. Sebelum masuk pada inti kasus, alangkah baiknya kita semua mengerti apa itu laut teritorial. Laut teritorial atau laut wilayah adalah jalur yang terletak di sisi laut dari garis pangkal atau baseline dan di sebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar atau outlimit yang ditarik sejajar dengan garis pangkal di atas. Sesuai dengan kebiasaan internasional yang dianut oleh dua negara tersebut, penetapan garis zona perikanan sejauh 3 mil diadopsi oleh United Kingdom dan sedangkan jarak 4 mil diadopsi oleh Norwegia. Sehingga dalam sengketa ini perbedaan prinsip antara kedua negara tersebut tentang penetapan laut teritorial dan garis pangkal merupakan tugas Mahkamah Internasional untuk memutuskannya, manakah kiranya prinsip yang sesuai dengan hukum internasional. United Kingdom menganggap penetapan garis pangkal oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional, dikarenakan Norwegia menetapkan garis pangkalnya dari Skagerrak. Skagerrak merupakan wilayah laut yang memisahkan pulau-pulau kecil
gugusan fjord, dan karang. Sedangkan menurut Inggris, garis pangkal oleh Norwegia tidak sesuai dengan hukum internasional karena seharusnya garis pangkal ditarik dari daratan yang kering. Inggris membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dengan alasan utama bahwa Inggris merasa dirugikan dalam penetapan garis pangkal zona perikanan tersebut. Inggris merasa Norwegia salah dalam menetapkan baseline sehingga dapat mengeksploitasi daerah sejauh 4 miles yang memang kaya akan sumber daya perikanan. Pada proses pengadilan, kedua pihak sama-sama berpegang teguh pada prinsip masing-masing. Namun, kerajaan Norwegia mengumpulkan dalam argumentasi mereka bahwa faktor sejarah dari zona perikanan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak berabad-abad yang lalu. Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan perkara ini pada tanggal 18 Desember 1951 setelah 2 tahun melewati proses persidangan dengan menghasilkan keputusan bahwa metode dan hasil dari penetapan baseline oleh Norwegia berdasarkan dekretnya itu sesuai dengan hukum internasional. Pertimbangan Mahkamah Internasional adalah pertama, sudah menjadi hukum kebiasaan pada Norwegia sejak abad 17, daerah tersebut milik Norwegia. Yang kedua, bahwa Skyguard yang dimaksud masih memiliki hubungan teritorial dengan daratan Norwegia, sehingga secara yudiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. Yang ketiga, bahwa wilayah tersebut memiliki kepentingan ekonomi dari penduduk lokal Norwegia, di mana wilayah yang kaya akan sumber daya perikanan tersebut dijadikan sumber mata pencarian bagi nelayan-nelayan Norwegia sejak abad 17. Yang keempat adalah melihat kondisi geografis dari Norwegia sendiri yang memang relief negaranya merupakan gugusan pegunungan dan pantai-pantainya yang berkarang sehingga Skyguard juga dianggap sebagai daratan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang diambil oleh Mahkamah Internasional untuk memutuskan bahwa kasus ini dimenangkan oleh Norwegia. Dari kasus ini, general prinsip yang diambil adalah bahwa penetapan baseline atau garis pangkal laut teritorial sebuah negara dapat pula diambil dari gugusan pulau-pulau kecil yang masih mempunyai hubungan teritorial dengan daratan. Dalam Konferensi 1 Jenewa tahun 1958 pasal 4 ayat 1 menetapkan dalam hal-hal mana dapat dipergunakan sistem penarikan garis pangkal lurus, yakni 1. Di tempat di mana pantai banyak liku-liku tajam atau laut masuk jauh ke dalam, dan 2. Apabila terdapat deretan pulau yang terletaknya tak jauh dari pantai. Ayat 2, 3, dan 5 memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam menggunakan penarikan garis pangkal menurut sistem garis pangkal lurus dari ujung ke. Syarat pertama adalah bahwa garis-garis lurus demikian tidak boleh menyimpang terlalu banyak dari arah umum dari mana pantai, dan bahwa bagian laut yang terletak pada sisi dalam atau sisi darat, garis-garis demikian harus cukup dekat pada wilayah daratan untuk dapat diatur oleh ketentuan perairan pedalaman. Ayat 2. Syarat kedua adalah bahwa garis-garis lurus tidak boleh ditarik di antara dua pulau atau bagian daratan yang hanya timbul di atas permukaan di waktu air pasang atau surut, low tide elevation, kecuali apabila di atasnya telah didirikan mercusuar atau instalasi-instalasi serupa yang setiap waktu ada di atas permukaan air. Ayat 3. Syarat ketiga adalah penarikan garis pangkal tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga memutuskan hubungan laut wilayah negara lain dengan laut lepas. Ayat 5. Putusan ini menggunakan sumber hukum internasional yakni putusan pengadilan jurisprudensi karena sebelumnya belum ditetapkan dalam hukum kebiasaan. Namun, salah satu pertimbangan hakim memenangkan Norwegia adalah karena adanya hukum kebiasaan yang berlaku di Norwegia. Dalam kasus ini, hakim menciptakan ketentuan baru dan hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kekhususan geografi atau wilayah juga kepentingan ekonomi secara khusus. Baiklah, demikian sudah Anda simak mengenai salah satu sumber hukum internasional diambil dari kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Untuk selanjutnya kemudian kita akan membahas mengenai dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional. Yaitu yang pertama merupakan kebiasaan yang bersifat umum. Dan yang kedua, kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law harus mengandung dua elemen, yaitu satu, praktek umum negara-negara atau a general practice of states, dan yang kedua, praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum.
atau the acceptance by states of this general practice as law. Praktek negara-negara merupakan bahwa raw material dari hukum kebiasaan. Karena itu, elemen praktek negara-negara merupakan elemen mendasar dalam penentuan suatu kebiasaan untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan hukum internasional. Untuk membuktikan keberadaan hukum kebiasaan internasional itu, praktek negara-negara itu tidak cukup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan itu, melainkan harus dalam kaitan dengan kewajiban yang mengikat negara yang bersangkutan, beserta akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian itu juga terdapat di dalam praktek kebiasaan umum praktek negara-negara itu. Berdasarkan konsep itu, maka praktek negara-negara merupakan bahwa raw material dari hukum kebiasaan. Karena itu, elemen praktek negara-negara merupakan elemen mendasar dalam penentuan suatu kebiasaan untuk dapat dikategorikan sebagai kebiasaan hukum internasional. Praktek negara-negara. Profesor Briley mengatakan, what states do in their relations with one another. Kemudian, Profesor McDougall mengatakan, process of continuous interaction, of continuous demand and response. Unsur-unsur praktek negara-negara. Nah, kita melihat dari adanya pendapat profesor ini. Karena itu, praktek dari negara-negara itu mengandung unsur yang A, perbuatan atau any act, yang B yaitu penerjemahan dalam bentuk aturan atau articulation, dan yang C, bentuk perbuatan atau perilaku lain dari negara atau other behavior of a state, sepanjang perbuatan itu merupakan bentuk perilaku yang sadar sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum kebiasaan yang sudah ada. Karena itu, pemahaman terhadap kebiasaan itu memerlukan bukti waktu yang wajar untuk memahami kebiasaan itu yang membuat suatu negara berperilaku sesuai dengan kebiasaan itu, dan hanya berperilaku demikian itu yang dapat dikualifikasikan sebagai praktek negara-negara, yaitu praktek perilaku negara yang didasarkan atau merujuk pada kebiasaan yang sudah ada sebagai bentuk pengakuan terhadap kebiasaan itu. ILC atau International Law Commission ini mengasukkan bentuk-bentuk berikut sebagai evidence of customary dari international law, yaitu treaties, decisions of national and international courts, national legislations, diplomatic correspondence, opinions of national legal. Karena itu, pemahaman terhadap kebiasaan itu memerlukan bukti waktu yang wajar untuk memahami kebiasaan itu yang membuat suatu negara berperilaku sesuai dengan kebiasaan itu dan hanya berperilaku demikian itu yang dapat dikualifikasikan sebagai praktek negara-negara, yaitu praktek perilaku negara yang didasarkan atau merujuk pada kebiasaan yang sudah ada sebagai bentuk pengakuan terhadap kebiasaan itu. Profesor Mohtar menyebut unsur yang pertama sebagai unsur material dan unsur yang kedua sebagai unsur psikologis. Kedua unsur itu bersifat kumulatif. Terpenuhinya satu unsur saja, misalnya unsur material atau unsur psikologis, tidak mengakibatkan suatu kebiasaan menjadi sumber hukum internasional. Suatu kebiasaan internasional yang memenuhi unsur material saja tidak merupakan sumber hukum internasional, melainkan kesopanan internasional. Contohnya adalah memberikan penghormatan kepada tamu negara dalam bentuk tembakan meriam, merupakan kebiasaan umum dalam penyambutan tamu negara. Tetapi seorang tamu negara tidak dapat menuntut negara tuan rumah untuk melakukan penyambutan yang serupa bagi dirinya. Suatu pola tidak dikategorikan sebagai kebiasaan umum bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A,
merupakan kebiasaan atau pola tindak atau serangkaian kebiasaan dalam bentuk tindakan dalam hal dan keadaan serupa dalam sifat berulang-ulang. Kemudian yang B merupakan kebiasaan yang bersifat umum dan berkenaan dengan hubungan internasional. Kebiasaan umum dan lokal. Kita ambil contoh pada kasus Peruvian-Colombian Asylum Case. Kasus yang dapat digunakan untuk membahas hal ini adalah kasus Peruvian-Colombian Asylum Case. Kasus ini diawali dengan pemberontakan militer di Peru pada tanggal 3 Oktober 1948. Pemberontakan ini dapat langsung diatasi oleh militer Peru. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 1948, Presiden Peru mengeluarkan keputusan bahwa pemberontakan tersebut didalangi oleh American People's Revolutionary Alliance atau APRA yang dipimpin oleh Victor Raul Haya de la Torre. Kemudian Victor Raul Haya de la Torre ini melarikan diri ke Kolombia untuk meminta suaka pada pemerintahan Kolombia. Pemerintahan Peru tidak menyetujui pemberian suaka karena menurut Peru, Victor bukanlah seorang yang layak untuk dilindungi, yang hanya sekedar buangan politik dan telah melakukan aksi kejahatan. Peru melakukan protes kepada Kolombia dengan menyatakan bahwa hukum kebiasaan Amerika Latin, suaka tidak dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Sedangkan Kolombia menyebutkan bahwa pemberian suaka adalah sudah merupakan praktik umum negara-negara. Atas peristiwa ini, kemudian Peru membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, yang kemudian Mahkamah Internasional memutuskan bahwa klaim Kolombia berdasarkan kebiasaan internasional tidak terbukti. Dalam analisanya, Mahkamah Internasional mensyaratkan bahwa negara yang mendasarkan argumentasi pada kebiasaan internasional harus membuktikan bahwa tindakannya telah mengikat pihak lain dan dilakukan secara konstan serta seragam. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Peru melakukan protes atas tindakan Kolombia tersebut. Selain itu, praktek pemberian suaka juga tidak seragam di wilayah Amerika Latin. Berdasarkan kasus Peruvian-Colombian Asylum Case, Mahkamah telah mempertimbangkan berbagai kebiasaan yang bersifat lokal yang terkandung di dalam praktek hubungan internasional beberapa negara atau bahkan praktek yang dilakukan hanya oleh dua negara. Sekalipun pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah menyebutkan kata a general practice, namun Mahkamah telah memberikan tempat terhadap berbagai kebiasaan yang bersifat lokal atau regional. Mahkamah mendefinisikan customs sebagai kebiasaan yang bersifat sama dan tetap atau terus-menerus, constant and uniform usage, yang diterima sebagai hukum atau accepted as law, baik kebiasaan yang bersifat lokal maupun umum digunakan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan atau usage menurut Mahkamah adalah kebiasaan yang digunakan di dalam praktek kehidupan negara-negara. Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission, ILC, memasukkan komponen berikut sebagai bagian dari praktek negara-negara, yaitu treaties, decisions of international and national courts, kemudian national legislation, diplomatic correspondence, opinions of national legal advisor, and the practice of international organization. Oke, maaf ya belibet ya. Sementara Ian Brownlee memasukkan ke dalam praktek negara-negara itu, antara lain policy statements, press releases, official manuals on legal questions, executive decisions and practices, and comments on draft produced by the ILC.
Sementara itu, Ian Brownlee memasukkan ke dalam praktek negara-negara itu antara lain policy statements, press releases, official manuals on legal questions, executive decisions and practices, and comments on draft produced by the ILC. Unsur psikologis. Unsur penerimaan sebagai hukum mengandung makna bahwa kebiasaan itu merupakan perbuatan dalam rangka memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum, atau opinion jurisdiction necessities. Secara praktis, penerimaan yang secara demikian itu oleh suatu negara ditunjukkan dalam bentuk tindakan menerima atau negara-negara yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan. Keberatan itu dapat dinyatakan melalui saluran diplomatik atau saluran hukum, misalnya mahkamah. Contoh ketentuan hukum internasional yang terbentuk melalui proses kebiasaan. Misalnya, penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan terhadap utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh di dalam keadaan perang. Hukum perlakuan tawanan perang dalam peristiwa perang. Di samping banyak kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum, terdapat juga kebiasaan internasional yang ditinggalkan oleh masyarakat internasional. Sebagai misalnya praktek Jerman menenggelamkan kapal musuh dengan cara menembak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak kapal untuk menyelamatkan diri. Kebiasaan internasional yang berkembang menjadi hukum dan kebiasaan internasional yang ditinggalkan sebagai kebiasaan ini umumnya didasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan di dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum umumnya karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Sedangkan kebiasaan semula yang ada dan dipraktekkan, tetapi kemudian ditinggalkan, umumnya karena dinilai bertentangan dengan hukum, misalnya hukum perang yang berlaku di laut. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Tidak terbatas hanya pada asas-asas hukum internasional, melainkan asas-asas hukum pada umumnya, seperti asas itikat baik atau bona fides, asas pacta sunt servanda, asas penyalahgunaan hak atau abuse of rights, dan lain-lain. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum barat yang berpijak pada sistem hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum itu terkandung di dalam sistem hukum Romawi yang dibawa oleh bangsa-bangsa barat di dalam proses imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa Barat ke sebagian besar permukaan bumi. Pencantuman prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum formal bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim mahkamah untuk menggali hukum dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya dan membuat hakim menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak dapat menyatakan dirinya tidak dapat menangani perkara karena alasan tidak tersedianya hukum atau non-liquid. Menurut Schwarzenberger, dalam suatu prinsip hukum dapat dikualifikasikan sebagai prinsip hukum umum. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah, bila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, harus merupakan prinsip hukum umum yang dapat dibedakan dengan ketentuan hukum yang bersifat terbatas atau sangat sempit. It must be a general principle of law as distinct from a legal rule of more limited functional scope. Yang kedua, harus diakui oleh bangsa-bangsa beradab yang berbeda dengan masyarakat barbar. It must be recognized by civilized nations as distinct from barbarous or savage communities. Yang ketiga, harus merupakan praktek dari beberapa negara dalam jumlah yang wajar.
dan merupakan bagian dari sistem hukum sebagai pembentuk sistem hukum dunia. It must share by a fair number of civilized nations, and it is arguable that this must include at least the principal legal systems of the world. Karena itu, praktek berulang-ulang dari suatu kebiasaan di dalam wilayah suatu negara belum dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang berlaku di seluruh dunia sampai kebiasaan itu diakui sebagai kebiasaan di dalam penyelesaian suatu kasus tertentu. Penentuan suatu kebiasaan sebagai kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum harus diuji secara tersendiri dalam setiap kasus, kecuali kebiasaan itu telah diakui, diterima, dan berlaku secara umum dalam pergaulan masyarakat internasional. Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary source, di samping sumber hukum utama atau primary source. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional berkaitan dan berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan asas-asas hukum umum. Sistem hukum internasional tidak dapat mengenal azas putusan pengadilan yang mengikat atau rule of binding precedent. Pasal 59 Statuta Mahkamah menentukan bahwa the decisions of the court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case. Pengertian kata pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah ini mencakup pengadilan secara keseluruhan, baik badan peradilan internasional maupun nasional, termasuk mahkamah dan arbitrase. Pendapat para ahli hukum internasional yang terkemuka berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka dalam hasil penelitian mereka, publikasi, maupun dalam kaitan dengan kedudukan mereka sebagai tim kodifikasi dalam berbagai tim kerja hukum internasional seperti International Law Association, Institut de Droit International, termasuk tim kerja hukum dalam berbagai organisasi non-pemerintah dari para ahli yang demikian tersebut. Pengertian kata pengadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah mencakup pengadilan secara keseluruhan, baik itu badan peradilan internasional maupun nasional, termasuk mahkamah dan arbitrase yang telah saya sampaikan sebelumnya. Majelis Umum PBB memegang peran penting dalam pengembangan hukum internasional. Lembaga ini menyamai peran legislatif di dalam sistem pemerintah domestik negara-negara. Profesor Mohtar Kusumaatmadja menyebut peran majelis demikian itu sebagai quasi-legislatif. Majelis dengan jumlah anggota 120-an negara dalam menerbitkan berbagai produk hukum majelis seperti resolusi, charter, dan deklarasi yang berkenaan dengan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, mengakibatkan produk hukum majelis itu menjadi semacam pendapat umum atau communist opinion yang berpengaruh besar terhadap berbagai produk hukum negara-negara dan relevan dirujuk sebagai sumber hukum internasional. Sejak abad ke-19, kodifikasi hukum internasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh baik badan publik maupun perdata internasional. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai sebelum Perang Dunia Pertama, seperti capaian dalam bentuk Hague Convention tahun 1899 dan 1907, sebagai hasil dari Hague Conference, yaitu tentang Law of War and Neutrality. Di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, The League of Nations ini mendorong penyelenggaraan suatu Codification Conference di The Hague tahun 1930 yang mengkaji masalah kewarganegaraan atau nationality, perairan teritorial atau territorial waters, dan juga tanggung jawab negara atau state responsibility.
Konferensi tersebut menyisakan kekecewaan karena hanya berhasil dengan satu keberhasilan, yaitu berkenaan dengan masalah kewarganegaraan, yaitu nationality. Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB berdasarkan pasal 13 Piagam PBB membentuk International Law Commissions atau ILC yang diberi tugas meningkatkan usaha pengembangan yang cepat atau progressive development dan pengkodifikasian atau codification hukum internasional. Pengembangan hukum internasional yang progresif adalah pengembangan berbagai draft hukum internasional yang belum ada sebelumnya atau rancangan hukum internasional yang belum selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan kodifikasi adalah sistematisasi dan formulasi hukum internasional secara lebih baik, terutama pada bidang-bidang yang berisi oleh praktek-praktek negara, preseden, dan juga doktrin yang telah berkembang secara luas. Berbagai konvensi yang saat ini berlaku merupakan produk dari ILC seperti Geneva Conventions on the Law of the Sea tahun 1958, Vienna Conventions on Diplomatic Relations tahun 61, Vienna Conventions on the Law of Treaties tahun 1969, dan Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties tahun 1978. Dan ILC telah menyiapkan draft dari berbagai konvensi itu. Kemudian draft itu membahas di dalam berbagai konferensi yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB. Untuk selanjutnya, melalui konferensi itu ditetapkan sebagai konvensi. Beberapa hasil lain dari kerja ILC antara lain adalah Draft Declarations on Rights and Duties of States di tahun 1949, The Principles of International Law sebagaimana diatur di dalam The Charter of the Nuremberg Tribunal dan di dalam The Judgment of the Tribunal tahun 1950, Draft Code of Offense Against the Peace and Security of Mankind tahun 1954, dan Model Rules on Arbitration Procedure di tahun 1958. Baiklah, untuk pemahaman yang komprehensif tentang sumber hukum internasional adalah hal penting dalam mempelajari hukum internasional. Jadi, pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti formal ini akan memberikan pemahaman mengenai sumber kekuasaan yang memaksa dan dasar keabsahan suatu produk internasional. Selanjutnya, pengetahuan tentang sumber hukum internasional dalam arti material akan memberikan pemahaman mengenai sumber materi dari suatu produk hukum tersebut. Baiklah, demikian penutup dari saya. Jangan lupa untuk para mahasiswa, apabila sudah mendapatkan materi ini di dalam Google, Anda bisa kembali membacanya dan semoga Anda dapat memahaminya. Baiklah, demikian dulu pembahasan kita mengenai sumber hukum internasional, dan kita akan ketemu lagi pada bagian yang berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa.